Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boloku semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat serta rezeki yang melimpah. Masih bersama Ata Garden. Kali ini saya akan membagikan kegiatan saya, yaitu saya akan melakukan grounding atau penanaman alpukat ke tanah. Oke, ikuti terus. Nah, oke teman-teman, akhir-akhir ini cuacanya sangat ekstrim sekali. Bisa dibilang panasnya itu sangat luar biasa, sehingga kita sebagai yang menanam tabu lampot harus menjaga air ya, supaya kelembapan tanaman kita tetap terjaga, dan juga tentunya pupuk yang seimbang. Oke, langsung saja kita angkat bibitnya menuju lubang tanam. Di sini kita angkat saja bagian batangnya, karena saya menggunakan media yang ringan sehingga tidak takut ceprol ya batangnya dari tanahnya. Oke, disinilah lubang tanam kita akan kita tanam di sini. Nah, di sini sebenarnya masih sangat berdekatan dengan pohon kelapa sawit ya. Pohon kelapa sawit sendiri memiliki akar serabut sehingga akarnya bisa sampai mana-mana, dan juga di sini bisa kita lihat sinar matahari tidak begitu maksimal, mungkin sekitar 5 atau 4 jam saja. Dan untuk lubang ini saya gali sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena nggak ada hujan. Di sini sedang musim kemarau. Sedangkan ini diameternya 50 cm dan dalamnya 50 cm. Untuk ukuran sebenarnya lebih besar lebih bagus ya, karena dimana lubang lebih besar nantinya akan terjadi penggemburan ya. Di situ akar menjadi lebih leluasa ya, karena tanahnya gembur empuk gitu ya, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Tujuan dari pelobangan ini juga seperti itu, supaya tanah menjadi gembur ya. Dan di sini saya bakar menggunakan daun-daun kering, ranting-ranting kering, dan kayu-kayu. Jadi tujuan kita membakar lubang tanam ini, kita bertujuan supaya membunuh bakteri dan jamur dan parasit-parasit yang ada di dalam tanah, terutama cacing-cacing yang pengganggu dan juga hama-hama lain yang ada di dalam tanah. Harapannya menjadi mati dan tanah pun menjadi lebih gembur ya, apabila kita bakar bagian lubang tanam ini. Nah, di sini saya akan melakukan penanaman dengan cara besut ya, karena di sini pada waktu musim hujan di sini tanah menggenang ya, menggenang air, dan pada waktu kemarau akan menjadi kering, sehingga saya akan lakukan penanaman dengan cara dibesut. Oke, kita siapkan dulu alatnya, yaitu cangkul dan juga dodos tanah. Oke, langsung saja kita mulai dengan cara kita tumpuk bagian pinggiran tanah itu menjadi ke dalam, dan kita haluskan ya, gemburkan, dan kita campur dengan abu bakaran yang ada di dalam lubang ya, sehingga nanti ini akan menjadi terbentuk tanah yang rata ya, tanah yang rata dengan yang lainnya seperti ini. Dan juga di sini jangan lupa kita haluskan tanah yang rongkalan ya, tanah yang keras kita buang, dan tanah yang di dalamnya, tanah bagian abu, kita aduk-aduk ya, diaduk-aduk, dan kita lakukan paskan bibitnya, posisikan bibitnya di mana arahnya, dan juga kelurusan bibitnya. Nah, setelah itu langsung saja kita lakukan ini pembongkaran bagian bawah. Bagian bawah kita lakukan pemotongan dengan hati-hati ya, supaya tanahnya tidak ambrol ya, soalnya ini tanahnya tuh sangat gembur ya pada media karung ini. Oke, di sini kita lakukan tidak semuanya langsung kita buka bagian bawah saja. Setelah itu nanti akan kita berdirikan. Nah, setelah itu kita berdirikan lagi dan kita atur kembali posisi bibit, diluruskan, dan karungnya kita biarkan saja dulu.
Nah, setelah kita atur, kita uruk kembali dengan tanah. Di sini saya percepat ya, supaya Anda semua tidak bosan. Kita cangkul ya, kita cangkul bagian pinggir-pinggirnya ini sehingga tanah menjadi gembur juga ya. Jangan lupa kita cacah-cacah supaya tanahnya lebih halus. Dan di sini memang tidak ada hujan, jadi tekstur tanah ini sangat keras. Nanti kalau udah dikena siram, insya Allah akan menjadi lunak. Dan kita lakukan penarikan karung dengan perlahan ya. Nah, kita juga gunakan sekop ini. Selain untuk menggali tanah, kita juga memutuskan akar-akar dari kelapa sawit ya. Soalnya akar kelapa sawit itu sampai mana-mana ya. Sehingga kita lakukan pemutusan akar-akar kelapa sawit dengan cara ini. Dan ini juga dilakukan setiap 1 atau 2 bulan sekali ya. Karena akar sawit sangat suka sekali mengejar tanah gembur, hingga harus kita putuskan supaya tidak mengganggu pertumbuhan daripada tanaman alpukat ini. Kita tarik perlahan-lahan dan kita buka. Nah, inilah penampakannya, dan di sini tekstur tanahnya seperti ini ya. Memang sengaja tidak terlalu saya haluskan. Sebenarnya lebih halus lebih bagus ya, tapi mengingat di sini adalah di dalam kandang ayam ya. Jadi rawan sekali dengan dioker-oker ayam, sehingga takutnya nanti malahan kocar-kacir ini besutan. Jadi saya biarkan perongkol-perongkol gini saja yang bagian atas. Dan ini yang penting kita udah bikin supaya bisa meletakkan pupuk kandang ya. Nah, seperti ini ya. Nanti juga semakin lama semakin melebar ya. Untuk pertama kita seperti ini aja dulu. Seperti ini, yang penting nanti kita ada untuk meletakkan pupuk kandang ya. Nah, untuk pupuk kandang sendiri saya lebih suka memberikannya jangan terlalu di batangnya ya. Untuk teman-teman, pengalaman saya pernah saya letakkan di dekat batangnya, itu sangat memicu penyakit pada tanaman alpukat ya. Sedangkan tanaman alpukat sendiri sangat rawan di bagian akarnya ya, sehingga bisa mati mendadak gara-gara masalah pada bagian akar. Kita taburkan di sekitar pinggiran saja, sekitar mungkin 20 atau 30 jarak dari batang utama. Kita tabur. Ini saya menggunakan kohe sapi ya, kohe sapi yang sudah hancur kering. Kita taburkan merata sekeliling dari pohon ini. Di sini kalau nggak dibikin perongkalan gini tanahnya, seumpamanya dibikin halus atau dengan media yang sangat gembur, waduh habis nih di oker-oker ayam. Jadi pada bagian atas saya biarkan saja perongkalan tanahnya, karena tanahnya di sini juga sebenarnya ketika kena air dia akan lumer ya, dia jadi lunak. Kita lakukan penaburan 1 ember ini untuk 1 pohon ini ya. Nah, oke teman-teman, setelah kita lakukan penaburan kohe, seperti ini penampakannya. Kohenya masih kering dan kita lakukan penyiraman ya. Tentunya kita lakukan penyiraman pada pohon alpukat ini dengan siraman yang merata dan jenuh ya. Jenuh di sini artinya kita siram sampai ke bagian bawah ya, mengingat pada bagian bawah sangat kering sekali ya, abu dicampur tanah. Dan juga kebetulan di tempat saya ini sedang kemarau juga ya, Agustus. Jadi kita lakukan penyiraman sampai benar-benar basah. Di sini kita lakukan dikorek-korek ya, supaya kohe tadi yang halus bisa masuk ke rongga-rongga tanah. Harapannya tanah menjadi subur dan kedepannya tanaman menjadi sehat. Oke, karena ini prosesnya lama, kita lihat-lihat dulu. Karena ini sekitar sini adalah tanaman kelapa sawit. Ini tanaman kelapa sawit sangat dekat sekali, sehingga akar sangat mungkin sekali
untuk mengejar tanah yang gembur seperti ini ya. Dan ini juga saya juga tanam, katanya sih ini alpukat kelut. Ini kondisinya seperti ini umur 8 bulan ya, saya bulan 1 tanam ini. Dan ya seperti teman-teman lihat, karena termasuk lambat tumbuh ya, karena sinar matahari yang kurang full, hanya sekitar 4 atau 5 jam saja dalam sehari, jadi pertumbuhan terganggu. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila bermanfaat silahkan subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.